Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas e-commerce saya. Perkenalkan, nama saya Lili Komaria, saya dari kelas manajemen 5RA. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara upload produk di aplikasi Shopee. Yang pertama, kita harus login menggunakan akun Shopee. Yang kedua, pilih bagian produk saya, lalu tekan tambahkan produk. Yang ketiga, upload foto produk dan isi rincian produk dengan lengkap. Yang keempat, klik tombol tampilkan. Yang kelima, produk kamu sudah live di Shopee. Ini adalah gambaran jika produk Anda sudah terupload di aplikasi Shopee. Sistem manajemen yang dimiliki Shopee. 1. Transition Processing System atau TPS. TPS adalah sistem informasi yang terkomputerisasi yang dikembangkan untuk memproses data dalam jumlah besar untuk transaksi bisnis rutin seperti daftar gaji dan inventarisasi. TPS berfungsi pada level organisasi yang memungkinkan organisasi bisa berinteraksi dengan lingkungan eksternal. Data yang dihasilkan oleh TPS dapat dilihat atau digunakan oleh manajer. Sistem ini bekerja pada level operasional. Input pada level ini adalah transaksi dan kejadian. Proses dalam sistem ini meliputi pengurutan data, melihat data, memperbaharui data, sedangkan outputnya adalah laporan yang detail, daftar lengkap, dan ringkasan. Pada Shopee yang merupakan TPS adalah 1. Customer Service sebagai resepsionis, sebagai Customer Relation Officer. 2. Penjual. Penjual ikut terlibat dalam proses transaksi yang ada. Penjual dapat memperbarui data dari produk-produk yang dijualnya. Ketiga, pembeli. Pembeli ikut terlibat dalam proses transaksi yang ada. Pembeli dapat menanyakan hal-hal terkait dengan kejadian. Keempat, finance, melakukan pengelolaan keuangan perusahaan, melakukan penginputan semua transaksi keuangan. Yang kelima, quality control, memantau produk-produk yang dijual oleh seller, bertanggung jawab untuk memperoleh kualitas terbaik dalam produk dan jasa perusahaannya. 2. Manajemen Informasi Sistem atau MIS. MIS mendukung spektrum tugas-tugas organisasi yang lebih luas dari TPS, termasuk analisis keputusan dan pembuatan keputusan. MIS menghasilkan informasi yang digunakan untuk membuat keputusan dan juga dapat membantu menyatukan beberapa fungsi informasi bisnis yang sudah terkomputerisasi atau basis data. Pada Shopee yang merupakan MIS adalah 1. Marketing Officer, melakukan optimasi Shopee di mesin pencari, melakukan optimasi di sosial media, bertugas membawa kemajuan dalam hal marketing untuk perusahaan. Ketiga, Decision Support System atau DSS. DSS hampir sama dengan MIS karena sama-sama menggunakan basis data sebagai sumber data. DSS bermula dari MIS karena menekankan pada fungsi pendukung pembuat keputusan di seluruh tahap-tahapnya. Meskipun keputusan aktual tetap wewenang eksklusif pembuat keputusan. Jenis-jenis DSS menurut tingkat kerumitan dan tingkat dukungan pemecahan masalahnya adalah sebagai berikut. Pertama, mengambil elemen-elemen informasi. Kedua, menganalisis seluruh file. Ketiga, menyiapkan laporan dari berbagai file. Keempat, memperkirakan akibat dari keputusan. Kelima, mengusulkan keputusan. Keenam, membuat keputusan. Pada studi kasus Shopee yang merupakan DSS adalah Chief Marketing Officer, pemimpin dari Marketing Officer, bertugas membuat keputusan atau kebijakan untuk kemajuan di bidang marketing perusahaan. 4. Executive Information System atau EIS. EIS adalah sistem terkomputerisasi yang menyediakan akses bagi eksekutif secara mudah ke informasi internal dan eksternal yang relevan dengan faktor penentu keberhasilan. Pada studi kasus Shopee yang merupakan EIS adalah
Chief Executive Officer mengelola dan menganalisis segala aktivitas fungsional bisnis seperti operasional, sumber daya manusia, keuangan, dan pemasaran. Membuat kebijakan, prosedur, dan standar pada perusahaan. Kelebihan dan kekurangan Shopee. Kelebihan Shopee antara lain: 1. Berbelanja online dengan gratis ongkir kirim. 2. Produk yang variatif. 3. Terdapat banyak voucher yang menarik. 4. Terdapat fitur live chat. 5. Verifikasi pembayaran otomatis dan cepat saat berbelanja di Shopee. 6. Terdapat detail barang pada setiap produk. 7. Tampilan yang menarik. Kekurangan Shopee antara lain: 1. Terkandung situs menjadi lamban dan sulit diakses pada jam-jam tertentu. 2. Persyaratan untuk ongkos kirim cukup rumit. 3. Cukup memakan banyak ongkos kirim apabila barang berada di penjual yang berbeda. 4. Keterangan gambar dan komentar yang kurang meyakinkan. 5. Terkadang ada banyak penjual yang menjual barang jauh di bawah harga pasar yang dapat membuat pembeli ragu akan keaslian atau kualitas produk. Kesimpulannya adalah, selektif apapun sistem informasi yang dibangun oleh perusahaan, tidak menutup kemungkinan akan adanya perbaikan dari sistem tersebut karena kurangnya pengembangan terhadap sistem itu sendiri. Karena untuk perusahaan besar, setara PT Shopee International Indonesia pun tidak luput dari kelemahan dalam penerapan sistemnya. Maka dari itu, dibutuhkan rekomendasi untuk perbaikan dari setiap kendala yang ada, penerapan sistem informasi yang baik serta perhatian yang tak lepas untuk pengembangan sistem akan membantu perusahaan e-commerce untuk terus meningkatkan pencapaiannya. Edukasi sangat diperlukan dalam penerapannya agar perusahaan mampu bersaing secara global. Sekian hasil presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.